Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi di video kali ini gue ingin membahas pemain-pemain Manchester United nih ya, kebetulan yang sudah atau sedang tidak berada di Manchester United. Ini lumayan banyak yang memiliki performa yang bagus. Misalnya pemain musim lalu yang cabut di musim 2023-2024 seperti Dean Henderson bersama dengan Crystal Palace ya, menurut gue performanya bagus, stabil juga. Anthony Elanga ini bahkan dengan Nottingham Forest luar biasa, bisa membawa ke papan atas Premier League. Menurut gue memiliki musim yang bagus ya, terutama musim ini. Alvaro Carreras, pemain muda ini bahkan sempat dikabarkan akan diminati oleh Manchester United, akan diambil kembali. Menurut gua memiliki penampilan yang bagus juga di Portugal bersama dengan Sporting. Lalu ya pemain yang cabut juga di musim panas kemarin menjadi tulang punggung dari West Ham, Aaron Wan-Bissaka tampil cukup lumayan ya bersama dengan West Ham. Scott McTominay di Napoli luar biasa, tampil fantastis menurut gue. Bahkan Scott McTominay bersama dengan Napoli. Mason Greenwood pun juga seperti itu di Ligue A. Lalu ya Tadal Malaysia yang musim dingin kemarin satu pertandingan dengan PSV tampil oke. Rashford dengan Aston Villa tampil lumayan menurut gue ya. Masih ada beberapa poin kelemahan, misalnya tracking the ball dan lain-lain, tapi ya dia tampil mengancam untuk lini depan Aston Villa. Dan salah satu yang menurut gua juga bagus, Anthony Martial misalnya, yang bermain di Liga Yunani ya kan. Angka golnya luar biasa menurut gua. Fantastis bahkan bersama dengan AEK Athens. Ya, gua tahu memang ada kualitas yang berbeda, tapi tetap bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi, menunjukkan bahwa kualitas dari Anthony Martial setidaknya, walaupun sekali lagi memang ada perbedaan situasi kualitas liga, tapi secara individu dia tidak jeblok-jeblok banget gitu. Dan salah satu juga yang fenomenal, bahkan menurut gue ya fenomenal, yaitu adalah Anthony di Real Betis. Luar biasa Anthony di Real Betis. Di pertandingan terakhir di Europa League dia mencetak gol di kemenangan Real Betis. Jadi menurut gua ini sesuatu yang positif tentu saja. Bukan di bukan di Europa League, tapi di Conference League ya. Di Conference League Anthony ini kembali mencetak gol setelah sebelumnya di pertandingan liga juga demikian. Di Conference League Anthony berhasil membawa Real Betis ini menang, dan ya dia juga bermain bagus di pertandingan tersebut. Jadi menurut gua ada hal yang berbeda ya jika dibandingkan dengan pemain-pemain tersebut, bukan hanya Anthony tapi pemain-pemain yang gue sebutkan tadi itu di Manchester United. Dan ada apa ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Apa yang salah di Manchester United? Apa yang tidak sesuai gitu ya? Dan ini menurut gue juga penting untuk dilihat, karena Manchester United tetap akan melakukan perekrutan pemain-pemain baru, ataupun juga melakukan semacam kayak promosi pemain-pemain muda. Intinya harus bisa diidentifikasi nih, apa masalah di Manchester United. Apakah masalah di Manchester United ini tentang pemainnya, atau memang pemain tersebut yang tidak bisa menanggung beban, katakanlah seperti itu, bermain di klub Manchester United, atau memang ada komponen di Manchester United yang tidak bagus nih untuk pemain ya, sehingga ya mereka kesulitan untuk bisa tampil di kapasitas tertinggi. Apakah ada sistem yang tidak sama, apakah fasilitas, atau seperti apa?
Kalau gue lihat ya, nomor satu nampaknya langsung aja pada tekanan klub. Itu dulu pertama. Bahwa memang tampil bermain di Manchester United ini berbeda. Mungkin sama-sama Liga Inggris, tapi di Manchester United-nya ini beda. Bahwa sorotan itu akan sangat tajam sekali, sangat banyak ya, bukan cuma dari media Inggris tapi media global. Merubah keadaan pemain itu sendiri. Patrick Dorgu misalnya, followernya di Instagram yang gue dapatkan informasinya dari sebelum dia bergabung di Manchester United dan ketika dia resmi di Manchester United sangat drastis sekali. Keadaan personal pemain pun juga pastinya berubah ya, bukan hanya soal masalah sorotan tapi juga dari situasi ekonomi. Misalnya mereka mendapatkan lonjakan gaji yang juga cukup tinggi jika dibandingkan dengan apa yang didapatkan di klub sebelumnya. Ada gaya hidup yang bisa jadi juga berubah. Hal-hal yang seperti itu yang menurut gue justru sayangnya ya, bagi sebagian besar pemain mungkin ini justru menjadi tekanan dan beban, terutama ketika mereka tidak bisa tampil bagus secara konsisten di atas lapangan. Anthony tadi yang gue bahas terakhir, gue inget musim pertama kali dia datang, musim yang sebenarnya dari proses datangnya Anthony saja tanda tanya ya, karena dia direkomendasikan di tempat awal tapi justru datang terakhir dan dengan angka yang terlalu tinggi menurut gue. Ini kesalahan manajemen tentu saja, gaji pun juga demikian. Tapi secara keseluruhan di musim pertama dia menunjukkan apa ya, menurut gue menunjukkan harapan kurang lebih seperti itu dari apa yang diperlihatkan. Pertandingan pertama misalnya langsung bisa mencetak gol menghadapi Arsenal, bermain juga bagus, tampil percaya diri, tampil seperti yang tampil mengancam, tampil seperti yang fans inginkan, mencetak gol di pertandingan penting ketika menghadapi Barcelona, menjadi sosok penting di permainan Manchester United di atas lapangan di musim pertamanya. Di musim keduanya, nah itulah yang gue katakan ya, tekanan. Ketika ada sorotan terkait dengan keadaan di luar lapangan, ini sangat berpengaruh banget menurut gue. Sehingga dia tidak keluar penampilan terbaiknya. Di musim kedua yang harusnya dia ada peningkatan, justru penurunan secara drastis. Di musim ketiga dengan perbedaan gaya permainan ya dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya, juga situasi yang yang membuat dia menurut gua semacam kayak dia harus bangkit gitu. Dan ini bukan keadaan yang mudah juga ya. Dengan keadaan di Manchester United juga sulit, artinya mereka secara atmosfer tim juga tidak bagus ya. Anthony tetap dengan label harga yang sangat tinggi, gaji juga tinggi, ada banyak tuntutan. Dan nampaknya tekanan ini yang membuat dia tidak leluasa, tidak menikmati bermain sepak bola. Dan ketika dia lepas misalnya ke tim yang ukurannya lebih kecil, liga dengan kualitas yang berbeda, berapa kali dia dalam 2 kesempatan bahkan langsung menjadi man of the match ya, dan dalam 3 pertandingan dia bisa mencetak 2 gol bagi Real Betis. Jadi memang ada hal yang berbalik. Pun juga Scott McTominay misalnya dengan Napoli dan pemain-pemain lain lah. Nah, tadi gue katakan pemain tekanan, beban, tidak happy. Menurut gue ini yang harus diperbaiki juga. Jadi tidak berbicara terkait dengan faktor teknis dulu, karena bisa jadi pemain yang didatangkan di Manchester United sebelumnya memiliki potensi, memiliki permainan yang bagus, memiliki skill yang luar biasa, kontribusi yang fantastis di klub mereka sebelumnya. Tapi ketika datang ke Manchester United, nah ini nih, menurut gue lingkungan yang harus membuat mereka ini happy. Happy bukan berarti terus soft ataupun lunak, tidak. Tapi lingkungan yang bisa membuat mereka ini keluar potensi terbaiknya. Bukan berarti sekali lagi ya, happy itu terus diartikan ya semua lembek-lembek saja, enak-enak saja, seperti enggak. Justru kalau itu yang diambil sangat berbahaya. Pemain top profesional dengan gaji sangat banyak, dengan cobaan ya juga dengan banyak sekali godaan juga seperti itu. Kalau soft bisa bahaya menurut gue. Tapi kalau di tempat terlalu keras, ini juga
bukan hal yang bagus menurut gue. Jadi harus dicari keseimbangan, dan keseimbangan inilah yang gue lihat sampai dengan sejauh ini menjadi karakter manajemen dari Ruben Amorim. Erik ten Hag, gue lihat pada saat itu dia ingin melakukan disiplin ya, ditegakkan dengan keras. Ternyata justru dengan kekakuan tersebut ujungnya tidak bagus menurut gue. Yes, memang ada bumbu-bumbu pergantian manajemen dan lain-lain, tapi bagaimana pemain di musim lalu ya dengan segala keadaannya, misalnya banyak cedera dan lain-lain, intinya tidak pas apa yang ingin dilakukan oleh Erik ten Hag menurut gue. Dengan Ole Gunnar Solskjaer di periode sebelumnya, banyak dinilai terlalu soft ya. Pendekatan personalnya juga terlalu nyaman dengan para pemain, juga tidak bagus. Keseimbangan itu menurut gue hal yang gampang untuk disebut, tapi nampaknya juga sulit untuk dijaga. Ruben Amorim misalnya, bagaimana dia berkomunikasi dengan media, dia bisa dengan santai, perlakuan dengan beberapa pemain pun juga demikian. Tapi di sisi lain, kita dengar bagaimana TV yang dirusak oleh Ruben Amorim ya, karena ada emosi yang dia luapkan, dan menurut gue itu perlu. Dan balik lagi sih, dari sini gue melihat ada hal yang berbeda yang ditawarkan oleh Ruben Amorim. Dan semoga hal ini bisa meningkatkan semacam kayak perasaan senang bermain sepak bola di Manchester United itu. Maksud gue, senang bukan berarti itu mereka ya itu tadi dengan nyaman, berkehidupan dengan terlalu nyaman katakanlah seperti itu, tapi tidak. Lebih ke keseimbangan. Dan apakah ini berarti semua pemain akan nyaman? Belum tentu juga sih. Dengan keadaan keseimbangan ini tetap akan ada yang suka dan tidak suka. Dan disinilah menurut gue juga pentingnya faktor dari manajemen untuk mensupport kebijakan-kebijakan dari Ruben Amorim. Karena bisa jadi secara karakter dia seimbang seperti gue katakan tadi ya, tidak terlalu kaku, juga tidak terlalu soft. Tapi apapun kebijakan yang dia lakukan tidak mungkin 100% memuaskan semuanya, baik dari sisi teknis maupun dari sisi teknis. Kenapa? Squad Manchester United ada 20 atau 22 pemain, katakanlah seperti itu di tim utama. Mereka semua punya kepentingan yang berbeda-beda. Mereka punya visi yang berbeda-beda. Mereka punya motivasi yang berbeda-beda. Mereka punya tujuan yang berbeda-beda. Sehingga belum tentu semuanya akan sama, selaras. Karena pasti akan ada turunan ya kan, kebijakan-kebijakan, cara, dan lain-lain. Sistem, banyak hal. Dan disinilah menurut gue peran dari manajemen untuk bisa ya mensupport ya, mendukung apa yang akan dilakukan oleh pelatih. Bukan hanya mendukung di bursa transfer saja untuk mendatangkan pemain-pemain, dan untuk mendatangkan pemain pun juga dari pelajaran ini ya, pemain-pemain di saat ini tampil bagus di luar, ini berarti belum tentu juga pemain-pemain yang saat ini yang diincar ataupun dikaitkan dengan Manchester United yang saat ini tampil luar biasa di luar itu ketika di Manchester United pasti akan bagus juga, enggak. Tergantung support yang mereka temui, yang mereka dapatkan akan seperti apa. Baik itu secara teknis maupun juga secara non teknis. Kurang lebih seperti itu sih. Dan ya, kecocokan secara karakter ini juga penting untuk terutama pemain yang akan diincar oleh Manchester United. Dan di sisi lain, sebelum gue akhiri video ini, apakah misalnya Anthony atau pemain yang dipinjamkan ini akan kembali lagi ke Manchester United? Peluang itu tetap ada, tapi prediksi gue secara ringan amatiran lebih besar untuk cabut sih. Kalau Rashford gitu jelasnya Manchester United akan berupaya banget nih untuk melepas Rashford. Tentu saja ada proses yang harus dilalui di sana. Jadon Sancho menurut gue dipastikan juga lepas ya, dengan Chelsea ada kewajiban beli, walaupun ketentuan itu ada di situ, tapi nampaknya pasti tembus lah ketentuan itu. Dan Anthony secara khusus nih, apakah dia akan kembali ke Manchester United? Menurut gue, feeling gue, pada akhirnya dia akan dilepas sih. Gue bisa jadi salah ya, tapi itu yang gue prediksi, itu yang gue perkirakan. Manchester United di sisi lain memang butuh pelapis atau pemain yang memberikan rotasi kompetisi bagi seorang Ahmad di sayap kanan. Tapi di sisi lain juga, ya pemain tersebut harus bisa memberikan kontribusi yang bagus secara konsisten. Dan gue menilai nampaknya Anthony lebih nyaman di Betis. Dan ini juga seperti yang dikatakan oleh Anthony, dia menyebutkan bahwa ya intinya dia sangat happy di Real Betis dan dia yakin
akan hal tersebut. Jadi bisa jadi Betis akan bergerak ya untuk mendatangkan Anthony. Tapi apakah akan ada perubahan rencana itu juga bisa sih. Tapi menurut gue Manchester United akan mencari pemain lain untuk sayap kanan. Tergantung bagaimana angka situasi finansial dari lepasnya Anthony nanti di musim panas. Tentu saja akan berusaha untuk dicarikan supaya Manchester United tidak rugi ya, terutama dari sisi PSR. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.